Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali lagi mengikuti kegiatan kelas khusus MSTC pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Andreas Simamora. Saya berasal dari Fungsional Pengolah Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Nusa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Yang hari ini akan menjadi moderator atas senior saya yang terkasih Cak Mustafa yang juga adalah Master Trainer Procurement Specialist yang akan membawakan materi pada saat ini yang pasti eh, boleh dibilang juga lagi viral atau lagi hangat yang dibahas adalah pengadaan langsung pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja ke penyampaian materi dan dimohonkan kepada peserta MSTC kelas khusus ini dapat menyimak baik-baik pemaparan yang disampaikan oleh Cak Mustafa, semua dalam keadaan di mute, dan kepada Cak Mustafa waktu dan layar kami persilakan. Silakan Cak. Cak, halo Cak. Cak Mustafa, kelempar lagi ya. Halo Cak Mustafa. Ah, Cak, Ya, mohon monggo izin, mohon Cak. maaf. Sudah ya. Mohon maaf, Iya. saya terlempar barusan. Oke, mohon maaf ya sekali lagi karena jaringan kebetulan kok hari ini tidak stabil gitu ya. Namun bisa saya mulai, Mas Andreas ya? Iya, sudah dipersilakan, Cak. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman di WIB atau selamat sore. Dan selamat petang ya teman-teman yang di waktu Indonesia bagian timur. Nggih. Eh, Salam sehat selalu dan salam pengadaan. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas atau amanah dari suhu kita yaitu Bapak Muji Santosa untuk menyampaikan materi tentang pengadaan langsung khususnya pekerjaan konstruksi. Oke, pertama-tama yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting, juga guru kita bersama Bapak Ibu, guru besar kita di bidang BPC. Yang saya hormati juga Mas Andreas, kebetulan yang pada siang atau sore hari ini mendapatkan tugas untuk memandu jalannya diskusi kita sampai sore nanti. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pula gitu ya, seluruh teman-teman yang berkesempatan hadir di kelas online MSTC pada sore siang atau sore hari ini. Oke, mohon izin saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, oke, sudah tampak Mas Andreas Dalam perjalanan, Cak, masih gelap. Ya, di sudah kelihatan, OTW ya. sudah Oke, terlihat. Tinggal diperbesar, Cak. kayaknya udah besar deh. Belum ya? Ya, sudah. Sekarang sudah. Udah ya. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas untuk memandu diskusi terkait tentang pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, tentunya berdasarkan Perpres 46 tahun 2025, yaitu perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Oke, ini sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Panggil aja Cak Mustafa, barangkali ada yang belum tahu. Itu nomor WA saya, nggih. Barangkali dibutuhkan berdiskusi. Monggo Bapak Ibu silahkan menghubungi, nggih. Tapi kalau tidak bisa langsung terespon, mohon izin, mungkin saya sedang tanggapan seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu. Dasar hukum, kalau pindah normal, pindahnya ini Mas Andreas. Iya, Cak. Normal, Cak. Oke.
Tolong kalau ada yang tidak normal tolong diingatkan ya. Sinyal hari ini tidak normal padahal pakai WiFi ini saya pindah pakai tethering HP ini. Oke, Sip. dasar hukum Bapak Ibu tentunya Perpres 16 tahun 2018, Jungtonya Perpres 12 tahun 2021 dan Jungto Perpres 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, kalau kita ngistilahkan ya Perpresnya 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Ada dua Perpres 12 dan Perpres 646 yang mengubah beberapa pasal di Perpres 16 tahun 2018. Tentunya eh, yang mengatur secara detail atau secara rinci bagaimana tahapan pengadaan langsung itu diatur di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Dan sebagaimana kita tahu beberapa hari yang lalu ada surat edaran LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang penjelasan atas pelaksanaan Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 16 tahun memimpin itu saya salah ketik ya Mas Andreas ya. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke Bapak Ibu. Nah, di Perpres 46 tahun 2025 di pasal 44 sebagaimana kita tahu ada penambahan Bapak Ibu di ayat 8A persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Artinya yang di Perlem 12 tahun 2021 kemarin belum ada persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia, maka kita sesuaikan nantinya di model dokumen pemilihan kita atau di dokumen pemilihan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi kita. Terus selanjutnya Bapak Ibu, di surat edaran Kepala LKPP nomor 1 tahun 2025 dikatakan di sana bahwa pada saat Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres 16 tahun 2018 mulai berlaku dan diundangkan, semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan LKPP pelaksanaan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Maka Bapak Ibu metode pemilihannya pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang dulu hanya sampai 200 juta, maka disesuaikan dengan Perpres 46 tahun 2025. Tentunya terkait tata caranya itu sudah diatur di Perlem 12 tahun 2021, maka ditambahkan, disesuaikan dengan Perpres 46 tahun 2025. Nah, di surat LKPP nomor 1 tahun 2025 dikatakan terkait penilaian kinerja Bapak Ibu yang ada di Mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian. Ada gangguan jaringan dari Narsum. terlempar lagi saya Mas, Ya, Punishit. ya, masuk Ya lagi, Cak. Allah. Baru Lanjutkan, hari Cak. ini saya mengalami kayak gini saya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Oke, udah kelihatan Mas? Ya, sudah. Saya, nggih, mohon bersabar ya Bapak Ibu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jaringan internet di tempat saya kok tidak stabil. Sudah pakai WiFi yang, mohon maaf, yang bermerek ini sebetulnya Mas Andreas ya. Tapi ya gangguan gaib ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan terkait penilaian kinerja Bapak Ibu, maka apabila telah tercantum di dalam sikap, dalam hal belum tercantum, maka berdasarkan penilaian kinerja penyedia oleh BPK, tapi secara manual. Artinya Bapak Ibu mau sebetulnya sejak beberapa tahun lalu, sejak 2021 juga harusnya PPK itu salah satu tugasnya di Perpres juga ya Mas Andreas ya sudah disebutkan salah satu tugasnya di pasal 11 itu melakukan penilaian kinerja penyedia. Cuman eh,
saya apa ya sering mendapati PPK itu tidak melakukan penerbit kerja penyedia di e-kontraknya. Maka harusnya dilakukan gitu ya Pak Bu ya karena itu salah satu hak penyedia. Normal Mas Andreas suara saya? Normal, Oke. Cak, normal. Oke. Karena kita membahas tentang pekerjaan konstruksi Bapak Ibu sebagaimana kita tahu sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Apa sih yang dimaksud pekerjaan konstruksi? Yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan, maka itu masuk kategori pekerjaan konstruksi ya Pak Beb. Termasuk pemeliharaan gedung kita itu konstruksi berapapun nilainya gitu nggih. Nah, terkait pengadaan langsung yang sampai 200 juta Bapak Ibu sebagaimana di Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya di pasal 1 ayat 40 kalau untuk barang atau jasa lainnya itu sampai 200 juta rupiah. Tapi untuk pekerjaan konstruksi yang sedang kita bahas pada siang atau sore hari ini bahwa pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu yang bernilai paling banyak 400 juta. Ini diatur di pasal 1 ayat 40 huruf A. Oke. Oke. Siapa sih yang melakukan proses pengadaan langsung? Tentunya berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya di pasal 1 ayat 13 yaitu pejabat pengadaan. Yaitu siapa sih pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan atau e-purchasing. Oke, nah sekarang bicara segmentasi. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa segmentasi pekerjaan konstruksi itu untuk kualifikasi usaha kecil adalah sampai dengan 15 miliar. Maka pengadaan langsung pekerjaan konstruksi kita maka ya diperuntukkan untuk kualifikasi usaha kecil di Perpres di pasal 65 kecuali secara teknis tidak bisa dilakukan oleh usaha kecil baru boleh dilakukan oleh non kecil. Tapi kan banyak penyedia ya Mas Andreas ya rata-rata ya mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan langsung gitu nggih. Untuk menengah di atas 15 sampai 50 miliar dan untuk kualifikasi besar adalah di atas 50 miliar. Nah, bagaimana dengan pemaketannya? Nah, umum artinya di luar Papua, Bapak Ibu, kalau mulai sekarang RUP-nya harus disesuaikan gitu nggih. Kalau untuk jasa konsultansi ya 100 juta, kalau di Papua maka sampai 200 juta. Jika untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya adalah sampai dengan 200 juta. Tapi di Papua sampai dengan 1 miliar. Nah, untuk yang umum di luar Papua sekarang untuk pekerjaan konstruksi maka sejak sekarang pemaketannya disesuaikan RUP-nya yaitu sampai dengan 400 juta dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Kalau di Papua tetap yaitu sampai dengan 1 miliar. Cuman bagaimana kita tahu di pasal 20 Bapak Ibu Perpres 16 tahun 2018 dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender gitu nggak boleh gitu nggak Bapak Ibu. Oke. Nah, pelaksanaan PPJ dilakukan harusnya Bapak Ibu ya. Ini sudah diamanahkan di Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 ayat 1 bahwa penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung. Padahal itu sudah diamanahkan di Perpres itu Bapak Ibu di pasal 69 ayat 1. Tapi sampai sekarang masih banyak Bapak Ibu. Ternyata pengadaan langsung itu masih dilakukan secara manual baru dicatatkan gitu. Ya. Seharusnya kalau berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 ya harus melalui SPSE itu nggih. Terus ditransaksionalkan gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri, Bapak Ibu, di Pedoman Umum APBD itu sejak beberapa tahun lalu itu ya, itu bahwa apabila eh, bentuk kontraknya SPK, jika tidak e-purchasing ya Bapak Ibu ya, pekerjaan konstruksi itu kan SPK berapa, sampai dengan 200 juta dulu, sekarang sampai 400 juta, maka Bapak Ibu mohon maaf sampai 200 juta SPK. Maka kalau kontraknya SPK harus diproses lewat SPSE. Kalau tidak diproses lewat SPSE, maka
Tidak bisa dibayar karena itu merupakan salah satu syarat pembayarannya adalah summary report SPSE. Itu ya, kalau di atas 200 juta tentunya surat perjanjian. Oke, terus tahapan pengadaan barang jasa sebagaimana kita tahu ada 6 tahapan, mulai perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan, persiapan pemilihan yang kita bahas hari ini dan pemilihan penyedia. Selanjutnya yang tahap kelima ada pelaksanaan kontrak dan serah terima. Pada hari ini kita membahas persiapan pemilihan dan pemilihan penyedianya. Ada 2 tahap yang kita bahas pada siang atau sore hari ini. Nah, pekerjaan konstruksi, jenis pengadaan itu ada 4, mulai barang, eh, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Yang kita bahas hari ini adalah khusus pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung, yaitu sampai 400 juta. Nah, sebagaimana kita tahu metode pemilihannya itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu purchasing, terus yang kedua adalah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini untuk barang jasa lainnya yaitu sampai dengan 200 juta dan untuk pekerjaan konstruksi sampai 400 juta. Khusus di Papua itu sampai dengan 1 miliar untuk pengadaan langsung. Ada metode lain penunjukan langsung dalam keadaan tertentu atau yang memenuhi kriteria tertentu. Yang keempat tender cepat dan terakhir tender. Tender itu dalam hal keempat ini tidak bisa dilakukan. Terputus lagi, Cak. Mohon bersabar ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Cak Mustafa ada gangguan teknis kembali. Mungkin ini ada perbaikan atau maintenance jaringan wilayah Jawa. Ya, Cak Mustafa, dicoba kembali, Cak. Bapak. Ya, Terdengar suara saya, Mas? ya, Mas terdengar. Andreas? Ya, terdengar, Pak. Mas Andreas, Terdengar, terdengar ya? terdengar. Ya Allah. Baru kali ini Ya, saya ngalami Mas Andreas. Ya, ujian kesabaran ini Mas Andreas ya. ya, Kalau dilanjutkan. suara saya sudah mulai mengayun, tolong dikabarkan ya Mas ya. Iya, Cak. Iya, Cak. Ini normal ya? Normal. Ya Allah, Mungkin kamera tenang. bisa di-off-kan dulu mungkin, Cak. Oke, Mungkin. saya off kamera aja ya. Baik, Bapak Ya, Ibu. Saya off kamera dulu ya, izin. Oke, sudah ya. Oke, oke, saya lanjut dulu. ya, Cak. Tadi sampai sini kan ya persiapan ini ya, Mas ya. Ya, ya, betul, Oke, Cak. oke. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu di Perlem 12 tahun 2021 ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua peserta di sini sudah membacanya ya Bapak Ibu ya. Karena saya menjumpai Mas Andreas. Ternyata Perlem itu tidak pernah dibaca gitu ya. Pokoknya pakai ilmu pokoknya dan biasa nih gitu ya ilmunya itu. Nah, maka di sana dikatakan jika persiapan pemilihan atau persiapan pemilihan yang menggunakan SPK oleh pejabat pengadaan ada 4 tahap.
yaitu review dokumen persiapan pengadaan, itu spesifikasi teknis, apa namanya, HPS dan rancangan kontrak. Yang kedua, penetapan persyaratan penyedia. Yang ketiga adalah penetapan jadwal penyedia dan yang keempat adalah penetapan dokumen pemilihan. Nah, maka jika ada yang perlu dikoreksi, karena fungsi review adalah memastikan bahwa seluruh dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Maka jika ada yang tidak sesuai di review, Bapak Ibu eh, menggunakan berita acara, ya tentunya Mas Andreas, ya berita acara review dokumen persiapan pengadaan, karena tugasnya Pokja ataupun PP mengusulkan perubahan dokumen persiapan pengadaan gitu yang dan disampaikan kepada PPK. Dan yang berwenang untuk menetapkan kembali atau merubahnya adalah PPK. Nah, kalau kita baca di Perlem 12 tahun 2021, Bapak Ibu, itu apa saja sih yang harus dilakukan di persiapan itu? Yang pertama adalah pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, baik melalui media elektronik dan atau non elektronik. Maka fungsinya adalah survei, Pak Bu. Pejabat pengadaan juga melakukan survei harga ternyata gitu ya. Terus membandingkan, pasti membandingkan PP, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda. Dan ini mohon maaf, sering tidak dilakukan oleh pejabat pengadaan. Itu Mas Andreas, masih normal suara saya? Masih, Cak, masih. Oke. Mas Andreas merangkap PP juga kah? Iya, Cak, merangkap. Nah, nah, ini bisa jadi belum pernah dilakukan tahap ini ya Mas Andrea ya. Wah, harus mencari informasi terkait pekerjaan dan harga. Paling sedikit dua sumber informasi yang berbeda, baik itu melalui elektronik dan non elektronik. Maka PP itu ada fasilitas gitu ya. Upload survei harga pembanding gitu Bapak Bu ya. Karena memang diperintahkan di Perlem begitu Bapak Ibu ya. Bagi Bapak belum pernah melakukan, coba dibaca kembali di Perlem 12 itu diperintahkan ternyata. Dan yang ketiga adalah BP menyusun dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung. Nah, persyaratan untuk pekerjaan konstruksi meliputi apa saja sih? Nah, kalau kita buka di Perlem 12 tahun 2021, Bapak Ibu, karena ini pekerjaan konstruksi tentunya memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi disesuaikan dengan NIB-nya disesuaikan dengan kode KBLI untuk masing-masing pekerjaan konstruksinya. Yang kedua memiliki SBU yang masih berlaku dan yang ketiga adalah memiliki NPP dan status valid wajib pajak. Dan yang keempat memiliki akte pendirian atau akte perubahan jika ada. Dan yang kelima, Pak Bu, memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, kalau kita baca Mas Andreas di pengadaan langsung itu ternyata memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Artinya bukan asal pekerjaan konstruksi ya Mas Andreas. Ternyata kalau di Perlem 12 itu Bapak coba dibaca di MDP-nya juga ternyata sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Nah, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Dan yang keenam, memenuhi SKP. Nah, ini kita sesuaikan Bapak Ibu yang saya warnai biru ya, karena di Perpres 46 tahun 2025 sebagai perubahan kedua Perpres 16 tahun 2018 di pasal 44 huruf angka 8A dikatakan di sana memiliki penilaian kinerja. Maka Pak Bu, kalau memiliki penilaian kinerja akan kita pilih, maka ya minimal baik gitu ya Mas Andreas ya kinerjanya. Baik itu di SPSE atau di aplikasi sikap ataupun secara manual yang dilakukan oleh PPK. Nah, jika di Papua, Pak Bu, diutamakan pelaku usaha OAP, orang asli Papua. Oke, nah penawaran teknis itu kalau di Pelem 12 untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi meliputi apa saja? Yang pertama, daftar peralatan. Yang kedua, daftar personil. Beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatangan kontrak. Artinya, syarat teknis ada dua ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kriteria personilnya yang disyaratkan? Satu, tidak mensyaratkan tenaga ahli, maka cukup pelaksana.
atau sertifikat kompetensi kerja yang sifatnya teknis. Yang kedua, hanya mensyaratkan satu sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan dan di sana dikatakan untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dapat mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PPK yang menetapkan syarat ini. Dan dikatakan di sana ya sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Nah, penawaran harganya meliputi apa saja? Harga penawaran sesuai surat penawaran dan daftar keluaran dan harga atau daftar keluaran dan harga. Oke, tata cara evaluasinya bagaimana? Nah, untuk syarat administrasi itu dengan menggunakan sistem gugur, sedangkan teknis Bapak Ibu juga menggunakan sistem gugur. Apabila setelah memenuhi syarat administrasi maupun teknis, jika itu memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan evaluasi harga. Jika memenuhi syarat juga, maka dilanjutkan dengan tahap pembuktian kualifikasi. Dan kalau di pembuktian kualifikasi juga lulus atau memenuhi syarat, maka ditindaklanjuti dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Nah, tahapan evaluasi harga, Bapak Ibu, kalau kita buka di Perlem 12 tahun 2021, apa saja sih tahapannya? Yang pertama, koreksi aritmatik. Yang kedua, total harga penawaran terkoreksi jika dibandingkan dengan HPS. Jika melebihi HPS, tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Nah, dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% HPS, dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi. Nah, apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis, maka dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam total harga kontrak. Oke, nah ketentuan koreksi aritmatik kalau kita kutip dari MDP Bapak Ibu di bagian evaluasi harga, ternyata begini bunyinya gitu. Yang pertama, koreksi aritmatik Bapak Ibu selama SPSE tidak mengalami kendala, maka tidak perlu dilakukan secara manual. Tapi Pak Bu, jika mengalami kendala, maka koreksi aritmatik barulah dilakukan secara manual. Hasil koreksi aritmatik akan mengubah nilai penawaran. Dan ternyata setelah saya kutip lagi Pak Bu di koreksi aritmatik, itu ada klausul nomor 3. Apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS, maka penawaran dinyatakan gugur. Ini saya kutip dari MDP Bapak Ibu di bagian evaluasi harga bagian koreksi aritmatik. Volume dan atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Dan tahap berikutnya Bapak Ibu koreksi aritmatik yaitu jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain. Dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. Yang ketujuh, jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokpil dan harga satuan pekerjaan dianggap nol. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan tingkat penawaran ini di MDP masih bunyi begitu ya Pak Bu ya. Oke, maka perlu yang ini kan kalau tender ya Mas apa Mas Andreas kan ya seharusnya ya. Ini Ya, pengadaan Cak. langsung kan hanya satu kan ya. Karena tahapannya pejabat pengadaan itu mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu hanya satu sebetulnya kan gitu. Nah, klausul ini saran saya yang 8 ya dihapus saja kan gitu ya Mas Andre, mau tidak ada kompetisi di sana gitu ya. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau terdapat harga satuan di atas 110% HPS? Maka apabila harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dibuktikan, maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang. Tapi Pak Bu, apabila harga satuan dinyatakan timpang, maka harga satuan tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Dan yang ketiga, jika terjadi penambahan volume, maka Pak Bu, harga satuannya yang dinyatakan timpang
Maka pembayaran terhadap volume tambahan tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi dan telah disepakati. Nah, ini contoh saja, Pak Bu, tidak usah saya jelaskan. Jika ada yang timpang, maka dikatakan tidak dapat dibuktikan. Ada catatan, kalau saya merah ya Pak Bu, supaya BPK tahu bahwa ada yang timpang di penawaran harga satuan penawarannya. Nah, bagaimana sih penyusunan dokpil itu, Pak Bu? Kalau kita ringkas seperti ini, yang pertama undangan pengadaan langsung. Tentunya ada nama paket dan seterusnya sampai jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Ada instruksi kepada peserta, juga di bab tiganya ada lembar data pemilihan, lampirannya, spesifikasi teknis dan DED. Maka Bapak di bab spesifikasi teknis dan DED karena itu sudah diupload oleh PPK ya cukup diganti sebagaimana terlampir gitu aja nggih. Ada yang kelima daftar keluaran dan harga, dan yang keenam formulir dokumen penawaran, ada contoh-contoh di sana, dan yang ketujuh formulir isian kualifikasi, dan yang terakhir adalah rancangan kontrak atau rancangan surat perintah kerja. Jika sampai 200 juta ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagian rancangan kontrak ini juga cukup dikasih keterangan sebagaimana terlampir. Itu nggih, Bapak Ibu tidak perlu dikutip lagi di bab yang terkait rancangan kontraknya. Itu nggih, karena masih ada tender juga kosongan yang diupload pokja tidak perlu, itu cukup dibuang aja diganti sebagaimana terlampir. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini contoh halaman sampulnya yang semula ada kata-kata model dibuang, modelnya diberubah menjadi dokpil. Ini contoh juga, hanya contoh sampul Bapak Ibu yang saya contohkan BPS nggih. Oke, terus undangannya bagaimana sih? Nah, kalau ini dilakukan secara manual Bapak Ibu, maka undangannya bentuknya seperti ini. Tinggal ngisi aja Bapak Ibu. Nah, kalau lewat SPSE kan undangan lewat sistem itu nggih. Oke, nah penyesuaian IKP Pak Bu yang terkait dengan penilaian kinerja penyedia di Perpres 46 tahun 2025 di pasal 44 huruf 8A, maka yang semula huruf H, I-nya langsung untuk Papua, maka ditambahkan dari huruf H yang memenuhi SKP ditambahkan lagi memiliki penilaian kinerja penyedia minimal baik di halaman 9-nya. Dan di halaman 13 tata cara evaluasinya juga disesuaikan, Bu. Di halaman 13-nya ada tata cara evaluasi. Yang semula hanya 8 item atau poin, Mbak Bu, ditambahkan nomor 7, yaitu memiliki penilaian kinerja penyedia minimal baik berdasarkan penilaian kinerja penyedia yang tercantum pada aplikasi Sikap atau berdasarkan surat keterangan hasil penilaian kinerja penyedia oleh pejabat penandatanganan kontrak. Ini artinya kalau tidak lewat sikap ya secara manual gitu nggih Pak Bu ya. Ini contoh saja nggih menambahkan klausul penyesuaian yang di Perlem 12 tahun 2021 disesuaikan dengan Perpres nomor 46 tahun 2025. Oke, nah bagian LDP ini sekedar contoh saja ya Pak Bu ya. Seperti ini contoh pengisiannya. Terus di bagian syarat kualifikasi, Bapak Ibu, ya tentunya sesuai dengan pekerjaannya. Ini contoh pemeliharaan gedung, ya maka KBLI-nya adalah 41019, konstruksi gedung lainnya. SBU-nya juga konstruksi gedung lainnya BG009, status valid, wajib pajak, memiliki akta pendirian atau perubahan, memiliki pengalaman pekerjaan kecuali berdiri kurang dari 3 tahun. Nomor 6 memenuhi SKP, kita tahu kalau kecil kan 5 paket. Oke, terus yang ketujuh kita tambahkan. Memiliki penilaian kinerja penyedia minimal baik. Seperti yang saya uraikan tadi di halaman 13. Gitu, itu penambahannya ya Bapak Ibu. Oke. Yang lain sama Bapak Ibu. Nah, oke, nah input lembar dokumen pemilihan ini contoh aja, ini syarat peralatan itu dan syarat personil gitu. Ini contoh aja. PPK mensyaratkan pelaksana memiliki pengalaman 2 tahun, sertifikat kompetensinya ya pelaksana pekerjaan gedung jenjang 6. Terus petugas keselamatan konstruksi tanpa mensyaratkan pengalaman kalau untuk kualifikasi kecil. Nah, input rancangan kontrak Pak Bu seperti ini contoh kalau semula ada SPK-nya ini dibuang aja Bapak Ibu kalau sudah menjadi dokpil cukup sebagaimana terlampir karena apapun yang diupload oleh PPK baik itu spektek, DT, baik itu HPS dan rancangan kontrak itu merupakan bagian dari dokumen pemilihan maka tidak perlu diisi di sini Bapak Ibu ya biar tidak ada double atau dualisme ketentuan gitu ya.
Oke, bagaimana pelaksanaan pemilihannya? Nah, ini kalau saya kutip dari Perlem 12 tahun 2021, Bapak Ibu, pejabat pengadaan mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Ini yang di lampiran 2 ya Bapak Ibu ya, yang mengatur tentang proses pengadaan langsung untuk jasa konstruksi, baik itu pekerjaan konstruksi maupun konsultan konstruksi, tahapannya seperti ini. Mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu. Yang kedua, tahapannya undangan dilampiri dengan spek teks dan atau gambar serta dokumen-dokumen lain. Dan yang ketiga, calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Dan yang keempat, PP membuka penawaran dan evaluasi administrasi teknis kualifikasi dengan sistem gugur. Selanjutnya, klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Terus PP melakukan KSWP, artinya Bapak Ibu, kalau kita buka di lampiran 1 maupun lampiran 2 Perlem 12 itu, pejabat pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak valid gitu nggih. Dalam hal tidak dapat dilakukan, barulah PP meminta kepada penyedia untuk berkirim surat kepada Ditjen Pajak setempat gitu nggih. Nah, hasilnya baru diserahkan kepada pejabat pengadaan. Nah, hasil hasil klarifikasi serta negosiasi teknis harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Nah, pada saat pejabat pengadaan survei tadi, Pak Bu, yang minimal dua sumber informasi yang berbeda, gunanya adalah bukan untuk membandingkan HPS yang PPK, tapi adalah untuk melakukan negosiasi atas penawarannya peserta. Dan tahap keenamnya, Bapak Ibu, dalam hal negosiasi tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Yang ketujuh, calon penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran kepada pejabat pengadaan. Tahap ke-8 adalah data kualifikasi dituangkan dalam isian kualifikasi. Dokumen penawarannya meliputi apa saja? Surat penawaran, penawaran teknis, dan penawaran harga atau biaya kalau konsultan. Nah, yang ke-10, pengadaan langsung dengan menggunakan surat penawaran jika pekerjaan konstruksinya sampai dengan 50 juta, Bapak Ibu, tidak perlu menyampaikan penawaran teknis, penyedia hanya menyampaikan surat penawaran harga dan penawaran harga saja, rinciannya saja. Nah, kalau konsultan itu di tahap ke-11, jika nilainya sampai 11 juta, 25 juta, maka Bapak Ibu, penyedia cukup menyampaikan surat penawaran dan penawaran biayanya saja, tidak perlu ada penawaran teknis. Dan di tahap ke-12, PP melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, koreksi aritmatik, itu sudah dilakukan oleh sistem jika tidak ada kendala. Mas Andreas, kok ada yang bocor ya? Mas Andreas? Iya, iya, iya. Sudah, Oke. sudah, Cak. Sudah, Cak. Tolong di mute ya. Terus yang kedua, Ya. evaluasi administrasi teknis. Yang ketiga, evaluasi kualifikasi. Yang keempat, pembuktian kualifikasi. Dan yang kelima, klarifikasi teknis dan negosiasi biaya jika konsultan. Dan jika pekerjaan konstruksi, negosiasi harga. Pejabat pengadaan membuat BA hasil pengadaan langsung, BAHP. Dan yang terakhir, ternyata Bapak Ibu, pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBC. Ini yang tidak pernah dilakukan ya Mas Andreas ya, yang di nomor 14. Kalau laporan kepada PPK, saya yakin ada ya Mas Andreas ya pakai nota dinas. Tapi kalau melaporkan kepada tembusannya kepada Kepala UKPBC, rasanya nggak pernah ya Mas Andreas ya. Cuma Betul lapor ada. siap, selesai. Selesai. Padahal ini diperintahkan oleh Perlem ya. Cuman sayangnya kita kan mohon maaf tidak pernah baca itu gitu nggih. Nah, mungkin ini sudah selesai terkait paparan. Saya ingin menyampaikan kertas kerjanya ya Mas Andreas ya. Contoh saja Silakan, dengan saya silakan, gitu Cak. ya barangkali sama teman-teman dianggap itu bermanfaat, monggo boleh diambil tiru modifikasi gitu ya.
Nah, saya sudah bikinkan kertas kerja ini yang biasa dulu saya lakukan, Mas Andreas. Kelihatan, Mas Andreas? Masih loading, Cak. Masih loading ya, karena Excel kan agak berat ya. Tapi saya tidak terganggu lagi ya. Iya nggak, Cak? Udah nggak Ah, terganggu. Sudah sudah? terlihat, Cak? Sudah terlihat. Normal. Oke, nah ini Pak Bu kertas kerja ini dimulai dari input data di data umum ini ya Pak Bu ya disesuaikan dengan bentuk bukti kontraknya SPK, surat perintah kerja, nama paket dan seterusnya termasuk OPD-nya, satkernya mana, unit organisasi, terus alamat SKPD dan seterusnya, lanjut dengan penyedianya, penyedia yang diundang itu datanya juga data penyedia di input di sini. Terus pagu anggarannya berapa, terus nilai HPS-nya berapa. Ini salah ya Mas ya, Mas Andreas ya. Harusnya kalau HPS 181 ini harusnya bukan 105, 185 maksudnya ini Mas Andreas ya. Iya, Disclaimer dulu, Cak. saya salah ketik. Nilai penawarannya Bapak Ibu ini kita contohkan. Ini dia nawarnya 181.189, walaupun HPS-nya adalah 181.691. Koreksi aritmatik karena dilakukan oleh sistem tidak perlu kita lakukan. Nah, ini kita contohkan bahwa negosiasinya ada penurunan harga gitu ya. Tadinya 189 ya 181.189.000 sekian. Setelah kita nego menjadi 181.068.000 sekian. Artinya ada penurunan gitu ya Mas Andreas ya. Iya, Kan Cak. kadang-kadang urunan pagunya 200 juta, HPA-nya 199.999.999 rupiah kan itu ya Mas ya. Nawarnya segitu, kontrak negonya segitu, kontrak juga segitu. Seolah-olah nggak ada proses ya Mas Andreas ya. Maka saran saya dilakukan. Nah, terus jadwal Bapak Ibu, dari jadwal yang saya contohkan ini Bapak Ibu cukup mengisi tanggal dan bulannya saja. Lama kok Maka kalau duduk-duduk main ada yang lari bocor, dulu Mas Andre, download. Mas Andre, ada yang bocor? Lanjut, Cak. Udah, Oke. udah ditutup. Nah, yang pertama nota dinas. Ini kalau saya rubah Bapak Ibu ya, ini kok. Nah, di sini kalau saya rubah tanggal 3 bulan Mei, maka langsung berubah menjadi Sabtu kan Mas Andreas ya. Kalau saya rubah juga bulannya bulan 9, maka berubah menjadi hari Rabu. Artinya Bapak Ibu di sini cukup ngisi angka tanggal dan angka bulan serta angka tahun. Nah, terkait nomor ini disesuaikan dengan nomor masing-masing ya Mas Andreas ya. Artinya disesuaikan Bapak Ibu, format penomorannya bisa jadi berbeda-beda gitu, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Terus selanjutnya ini contoh saja bahwa seorang PPK merintah kepada pejabat pengadaan kalau itu tidak lewat aplikasi, kebetulan di Jawa Timur Mas Andreas itu sudah semuanya baik tender maupun pengadaan langsung itu sudah melalui aplikasi pelayanan pengadaan barang jasa. Maka sudah lewat aplikasi, baik aplikasi semua tidak manual lagi Bapak Ibu itu sejak tahun 2016 kalau tidak salah ya. Itu baik aplikasi semua. Maka sudah terekam di sistem. Maka PPK merentahkan pengadaan langsung lewat sistem semua. Nah, kalau manual maka dibuatkan nota dinas seperti ini, Pak Bu ya. Surat permohonan ya kalau di aplikasi kami rupanya. Terus ada ini HPS-nya. Ini contoh saja, contoh HPS pekerjaan gedung, contoh seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu, pengadaan langsung itu bukan berarti tidak ada biaya penerapan SMKK. Nah, sesuai Permen PUPR 10 tahun 2021, Bapak Ibu, jika HP di pasal 40 ayat 4 ya, pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung dan atau padat karya, biaya penerapan SMKK paling sedikit meliputi ini, Pak Bu. APD atau APK, yang kedua fasilitas sarana prasarana terkait kesehatan, dan yang ketiga adalah terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Harus ada ya Pak Bu, walaupun pengadaan langsung. Itu nggak direview kalau tidak ada. Nah, ini contoh undangan Mas Andreas jika manual gitu nggih. Artinya Bapak Ibu dengan input di data umum, semuanya itu terkoneksi dengan di data umum kan ya Mas Andreas ya. Bapak Ibu tinggal input aja semuanya di data umum. Maka undangan ini juga udah jadi otomatis. Terus jika manual tidak lewat SPSE, maka dikasih tanda terima gitu ya. Tanda terima bahwa si penyedia itu menerima undangannya tanggal sekian. Nah, ini lampiran tawar penawarannya Pak Bu minta file Excelnya pada penyedia. Untuk apa gunanya? Untuk melakukan
koreksi aritmatik jika manual atau juga pada saat negosiasi harga sehingga tinggal sama dengan enter dari lampiran penawaran. Nah, jika itu prosesnya lewat manual, tidak lewat SPSE, maka ada berita acara pembukaan penawaran. Ini sekedar contoh, Pak Bu ya. Terus lampirannya apa saja yang dibuka. Nah, ini kalau sudah SPSE tidak perlu ya, Pak Bu, berita acara ini. Ini contoh saja, syarat administrasinya ada, syarat teknisnya ada enggak, ada, dokumen penawarannya harga ada, terus dokumen kualifikasinya ada, maka lengkap gitu nggih. Barulah koreksi aritmatik. Jika Mbak Bu eh, prosesnya SPSE-nya mengalami kendala, maka dilakukan koreksi aritmatik seperti ini. Jika mengalami kendala, jika tidak ya sudah SPSE yang melakukan. Ini berita acaranya sudah ngeling semua ke apa namanya inputan tadi Bapak Ibu tinggal ngisi di data umum tadi. Ini lampiran koreksi aritmatik. Nah, jika ada yang timpang Mbak Bu di atas 110% HPS, maka Bapak Ibu melakukan nah seperti ini. Melakukan klarifikasi harga satuan timpang jika ada penawaran yang di atas yang harga satuannya di atas 110% HPS. Nah, ini studi kasusnya karena penyedia tidak bisa membuktikan harga maskernya gitu nggih, maka timpang. Terus contoh kedua, pada saat USET dan pengukuran dia tidak bisa membuktikan perolehan harganya karena 140% APS, maka dikatakan timpang. Ada berapa item? Nah, contohnya ada 2 item. Jadilah di berita acara satuan timpang harga satuan timpang sebanyak 2 item harga satuan. Nah, ini sudah ngeling juga Bapak Ibu. Nah, sudah ngeling juga Bapak Ibu supaya praktis ya kerjanya. Ini juga semuanya sudah ngeling, tinggal ngisi data umum. Terus selanjutnya Bapak Ibu, berita acara evaluasi. Yang pertama tentunya evaluasi kualifikasi. Nah, terlihat Mas Andreas, suara saya masih normal ya? Masih, Cak, masih, masih. Oke. Nah, karena Pak Bu, sekarang syarat kualifikasi salah satunya memiliki kinerja baik, maka saya tambahkan kolom 1. Tadinya ini tidak ada Mas Andreas. Memiliki kinerja baik. Ya, plus ini tandanya kan persyaratan dipenuhi. Kalau min persyaratan tidak dipenuhi karena semuanya plus mulai NIP, SPU, akte pendirian dan seterusnya, maka terpenuhi. Ini terus selanjutnya evaluasi. Evaluasi 1 yaitu meliputi administrasi, teknis dan harga. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini evaluasi administrasinya, ini evaluasi peralatan karena hanya mensyaratkan peralatan dan personil manajerial. Kalau M ini memenuhi, terus evaluasi harganya tidak ada penawaran yang, oh enggak, kelihatan ya, melebihi harga satuan HPS gitu ya Pak Bu ya. Tidak TML itu sampai lupa, tidak melebihi HPS gitu ya. Nah, penawarannya tidak melebihi HPS, maka tidak perlu klarifikasi. Terus koreksi aritmatik. Selanjutnya harga satuan timpang dan terakhir adalah kewajaran harga. Tidak perlu TPK, tidak perlu klarifikasi, mohon maaf. Jika semuanya terpenuhi, maka kesimpulannya adalah memenuhi. Dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini berita acara evaluasinya, Bapak Ibu. Sekedar contoh nggih dari saya, Bapak Ibu. Kalau sepakat monggo diambil, kalau tidak monggo silakan dimodifikasi atau pakai versi Bapak Ibu sendiri gitu nggih. Nah, yang ini perlu saya sesuaikan beserta dan perubahannya ini masih ya. Mohon maaf, beserta perubahannya. Soalnya bikinnya udah lama ini Bapak ya. Oke, beserta perubahannya. Perlemnya juga masih perlem 9. Sekarang perlem berapa ya, Mas? Lebaran 12, Cak. Oh, aku ngetes aja. Ternyata masih hafal tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa, pedoman pelaksanaan ya, Pak Bu, sekalian ya. Pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Baru ketahuan kalau pas dibuka ya, Mas ya. Oke, nggak apa-apa menyempurnakan. Ini evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga, kualifikasi. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Terus baru dilanjutkan berita acara negonya. Ini contoh saja eh, HPS-nya PPK di penawaran harganya dari peserta dan ini negosiasinya. Saya contohkan dari penawaran terdapat penurunan harga setelah dinego sebesar 121.000. Nah, maka Pak Bu
itu sudah dilengkan juga dengan data umum. Ini contoh berita acara negonya saja, Pak Bu. Monggo kalau sepakat. Nah, barulah dengan berita acara hasil pemilihan setelah prosesnya selesai, dilanjutkan berita acara hasil pemilihan. Ini lembar satunya, berita acaranya yang dilakukan evaluasi, ada administrasi teknis juga biaya. Mohon maaf ini bukan biaya ya Pak Bu, ya harga. Kalau karena bukan konsultan, maka harga dan seterusnya Bapak Ibu. Barulah dilanjut ke lembar kedua, ditandatangani oleh pejabat pengadaan. Barulah ada penetapan bahwa CV ini contohnya CV Bina Konstruksi ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Itu nggih, barulah pengumuman, Mbak Bu. Kalau manual kan juga ada pengumuman kayak gini ya, ditempel di papan pengumuman resmi kan ya, Mas Andreas ya. Kalau prosesnya Iya. manual gitu. Kalau lewat SPSC kan sudah diumumkan lewat SPSC. Tapi juga diumumkan juga di papan pengumuman resmi atau webnya Satker atau OPD-nya juga lebih baik. Walaupun itu tidak pernah dilakukan ya Mas Andreas ya. Barulah terakhir Bapak Ibu laporan dari pejabat pengadaan karena awalnya tadi mendapatkan nota dinas dari PPK kepada PP, maka begitu prosesnya selesai, seorang pejabat pengadaan melaporkan kepada pejabat pembuat komitmennya gitu nggih. Kapan undangannya, kapan tanggal pengumuman, terus yang ditetapkan sebagai pemenangnya itu penyedia sebagai calon penyedianya adalah perusahaan ini dan seterusnya. Lampirannya apa saja? Mohon maaf ini juga bukan penunjukan langsung Mas ya. Pengadaan langsung baru ketahuan kalau sudah dibuka. Oke. Oke, mungkin ini sekedar contoh ya Bapak Ibu. Monggo kalau Bapak Ibu cocok, nanti saya share ya Mas Andreas ya. Saya Iya, share di Cak. kolom chat, monggo silakan di-download, ambil, tiru, modifikasi. Mungkin itu ya Mas Andreas ya. Walaupun Iya, lewat ya, lewat dikit ya. Mohon dikit, maaf Pak Cak. Bu, tadi banyak kendala. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan kepada Mas Andreas ya. Ya, terima kasih, Cak. Iya, Eh, Langsung saja kita buka ruang diskusi untuk materi yang sudah disampaikan oleh Cak Mustafa dalam persiapan Pak Rahmat Dirham. Namun iya. sebelumnya pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Bapak atau Ibu nih Pramanda, saya cuma mengambil yang pertanyaan yang relevan dengan materi Cak Mustafa saat ini. Pertanyaannya Iya. gini, Cak. Apakah Iya. penilaian kinerja penyedia sebagai Oke. syarat kualifikasi sebagaimana pasal 44 sudah dapat diterapkan dalam MDP pekerjaan konstruksi baik tender ataupun PL? Mohon dijawab, Cak. Oke, sebentar. Pak jawab pakai ini tampal, ya? Tampal. Belum tampil ya, share screen saya ya Mas ya. Belum, Aku Cak. Belum. ngadepi Mas Andreas kok tempe codot mulut saya ya. Oke, Ya, itu mungkin kurang ininya. ini sudah kelihatan ya. Ya, Cak. Bapak Ibu, ini siapa tadi yang tanya? Mas siapa? Pramanda. Mas Pramanda ya. Nah, Nah, sebagaimana kita tahu, Mas Pramanda, ada SLKPP nomor 1 tahun 2025 yang baru beberapa hari lalu kan ya, itu diundangkan oleh LKPP atau di apa ya, edaran ini dikirim melalui JDIH-nya LKPP. Dikatakan di sana di poin 5 pada saat peraturan Presiden 46 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pada tanggal diundangkan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan LKPP pengganti ya, penggantinya Perlem 12 tahun 2021. Kalau menurut saya Mas Andreas ya disesuaikan karena Perpres 46 tahun 2025 itu per tanggal 30 April itu ditetapkan dan diundangkan, maka sejak itu syarat-syaratnya ya kita sesuaikan kalau memang akan dilakukan proses pengadaan langsungnya gitu nggih Bapak Ibu supaya tidak bertentangan dengan Perpres ya segera MDP kita sesuaikan ditambahkan syarat penilaian kinerja penyedia gitu nggih. Mungkin itu yang bisa saya jawab Mas Andreas ya. Karena sudah ada SEL KPP nomor 1 tahun 2025 disesuaikan perlem yang ada gitu nggih. Mungkin itu jawaban saya Mas Andreas. baik. Terima kasih, Cak Mustafa. Sudah bisa untuk buka mic-nya Pak Rahmat Dirham untuk bertanya langsung kepada Cak Mustafa.
Saya sambil ngirim berita, contoh berita acara ya Mas ya, yang Oh Excel iya. Siap, tadi ya. Cak. Siap. Oke. Siap. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi ada wabarakatuh. kesalahan Makasih. direvisi ya atau diperbaiki. Iya, Oke, Cak. sudah terkirim Bapak Ibu di kolom chat. Barangkali kertas kerjanya Bapak Ibu membutuhkan silahkan. Oke, Mas Ya. Dirham, monggo Dirham. Oke, Pak Andreas, saya bisa lanjut, Pak? Ya, lanjut Pak Rahmat Oh Dirham. iya, terima kasih. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas Dirham. Cak, saya nggak buka kamera ya. Lagi pakai HP, Enggak Cak. apa-apa, Lagi di nanti luar. saya kalah ganteng kalau sampai buka kamera soalnya. Siap, Cak. Itu sebenarnya begitu, Cak. Cuma saya tidak mau bilang, Cak. Ya, kenapa Mas Dirham? Ya, Cak. Cak, terkait pengadaan langsung nih, Cak. Iya, Saya kan sudah lama nggak pernah jadi pejabat pengadaan setelah pindah ke UKPBJ. iya, Nah, ini yang sebenarnya yang saya mas dari beberapa waktu yang lalu. Nah, di situ kan prosedurnya pejabat pengadaan kan mengundang penyedia yang dianggap mampu. Mungkin dari iya, teman-teman sudah ada yang bertanya tadi di kolom chat. iya, Nah, penyedia yang dianggap mampu tuh seperti apa sih, Cak, kriterianya? Apakah karena kadang juga itu kan biasa ada dari PPK yang mengajukan, nah ini yang diundang penyedia ini iya. ke pengadaan langsung. Nah, itu kira-kira seperti apa sih, Cak, yang dianggap mampu tuh? Apakah ada kriteria tertentu yang ataukah terkait dengan penilaian kinerja dari PPK-nya atau bagaimana, Cak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini, Cak, terkait pejabat pengadaan tadi kan mencari sumber informasi minimal dua sumber. Nah, Iya. itu sepertinya pejabat pengadaan rata-rata tidak membuat seperti itu. Jadi kalau misalnya paket sudah masuk di pajak pengadaan itu langsung diproses, Cak. Langsung mungkin Iya. dilakukan review apa. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, kira-kira itu, Cak, seperti apa nanti ininya, Kak? Kalau tidak Oke. dilakukan, apakah tujuan dari mencari sumber informasi minimal dua itu pada saat mau negosiasi atau seperti apa, Cak? Karena banyak pejabat pengadaan, terus terang saja teman-teman juga yang sekarang jadi pejabat pengadaan itu tidak melakukan itu. Iya, sudah Oke. tangkap maksudnya Pak Dirham. Iya, Silakan Cak ya, Mustafa. mungkin begitu, Pak Andreas. Ya, Ya, silakan. Pak Dirham. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nampilin ya Mas ya, supaya diskusinya enak. Udah kelihatan ini Mas. Oh belum ya, belum share screen ya. Belum, belum, Cak. Oke. Nah, kelihatan ya, Loading, Cak, loading. Ya, loading sudah. ya. Oke. Nah, ini di Perlem 12 Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca lah, saya yakin ya. Nah, pesan saya gini aja Pak sebetulnya. Pada saat kita sebagai pelaku pengadaan ya, apapun posisinya, pada saat hari ini saya atau kita akan melakukan kegiatan apa gitu ya di pengadaan barang jasa kita, pesan saya tolong dibuka. Aturannya itu memerintahkan kita itu harus ngapain gitu ya Mas Andreas ya. Artinya Bapak Ibu supaya tahapan-tahapan kita ini sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena masih banyak di luaran sana pakai ilmu pokoknya biasa nih kan gitu ya Mas Andreas. Nah, tersada di sana dikatakan pada saat seorang pejabat pengadaan akan melakukan proses pengadaan langsung, klausulnya begini memang pejabat pengadaan mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon penyedia. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, berpendapat yang dikatakan mampu tentunya satu, karena ini pekerjaan konstruksi tentunya harus memiliki NIB sesuai dengan KBLI jenis pekerjaan konstruksinya. Karena ini yang saya contohkan adalah pekerjaan gedung, KBLI-nya adalah 41 berapa tadi ya Mas Andre? Mbak lupa saya. 41015 kalau tidak salah ya. Nah, maka 41019 karena ini hanya pemeliharaan gedung, konstruksi gedung lainnya. Maka yang kedua, mampu kedua apa? Harus memiliki SBU kan pekerjaan konstruksi itu, maka SBU-nya adalah BG 009 konstruksi gedung lainnya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, syarat-syarat ini syarat-syarat kualifikasi lainnya terpenuhi dulu nih dan karena ini yang dikatakan mampu ini pakai analogi ya kalau
Menurut guru kita Pak Muji Santosa, maka Pak L yang ketiga itu logika terbaik gitu ya Mas Andreas ya. Logika terbaik kita Ya, yang mengatakan mampu. Contoh Mas Dirham akan di pasar ya, di pasar akan beli beras gitu ya. Beras ini harus diangkut ke pickup kita atau mobil kita ya Mas Andreas ya. Nah, maka kan tidak sembarangan milih. Memang pernah ngangkat beras 50 kilo enggak? Kan gitu ya Mas Mas Andreas. Oh, biasa Pak, saya ini angkat-angkat memang dan itu disaksikan oleh PP. Oh iya, berarti dia mampu. Pak Maka Irwan, ukuran mampu, ASN. yang bocor, maka ukuran mampu adalah pernah melaksanakan pekerjaan. Tadi sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan kan kalau pengadaan langsung, maka ya pengalaman dia. Maka karena ini meyakini mampu, kalau saya pribadi Pak Bu, dan itu pernah saya lakukan sebagai seorang pejabat pengadaan, tidak salah plafon kita ini memberikan rekomendasi ya Mas Andreas ya. Tapi begitu kita cek, ternyata belum memilih pengalaman. Nah, karena seorang PP itu harus yakin bahwa dia mampu, maka saya bilang kepada penyedia yang akan diundang, Pak, tolong diganti dengan perusahaan yang lain. Karena ini tidak memiliki pengalaman sama sekali, maka kami ragu bahwa ini mampu melaksanakan pekerjaan gitu ya. Itu sih Mas Diram ya, kalau keyakinan saya pribadi, yang namanya mampu ya pernah melaksanakan pekerjaan. Sama pada saat kita akan memilih tukang pikul, tukang panggul gitu ya. Di turun dari pelabuhan harus bawa beras 50 kilo. Maka mampu nggak sampean? Kan nggak mungkin ya Mas Andreas kita pilih yang tua gitu ya. Kan nggak mungkin mampu. Maka ya memang yang muda, yang tenaganya masih oke dan memang berpengalaman angkut-angkut beras turun dari kapal ke kendaraan kita. Mungkin itu ya analogi saya. Terus yang kedua terkait persiapan pengadaan. Nah, saya kembali nampilin pelem ya. Ini masih pelem ya yang tampil Mas Andreas ya. Ya betul, masih perlen, Oke Cak. oke oke oke. Informasi. Nih ternyata di halaman 107-nya, mungkin Bapak Ibu saya yakin sering membaca ini, pesan saya Pak Bu, pada saat kita akan melakukan apapun sebagai pejabat pengadaan, akan proses sudah menerima dokumen persiapan dari PPK, spektek, HPS, dan rancangan kontrak, perintahnya ternyata diperlem Pak Bu di lampiran 2 karena ini pekerjaan konstruksi, pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga antara lain melalui media elektronik dan atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dua sumber informasi yang berbeda. Mas Andreas, mudah-mudahan sudah dilakukan lah ya. Dan itu harus diupload kan Mas Andreas. Nah, maka bagaimana kalau pekerjaan konstruksi? Kalau saya pribadi berpendapat, Mas Dirham, kita kan dikirimi HPS juga kan ya oleh PPK. Kita minta file Excel-nya, Pak. Tolong saya dikasih file Excel. Nah, di situ kan ada daftar bahan, alat dan upah. Daftar upah, bahan dan alat kan ya. Nah, maka kita cek contoh semen yang paling gampang lah ya. Semen, mereknya semen merek A, PPK menetapkan oleh konsultan dan ditetapkan dulu ini di perencanaannya. Ternyata kita cek semen merek A ini berapa sih? Loh PPK kok 75.000. Mohon maaf ya Pak Bu, masih banyak di luaran sana HPS PPK itu menggunakan standar harga gitu ya. Bahkan kalau mohon maaf mohon izin Pak Bu, coba di barangkali ada yang belum membaca ya. Ada surat edaran Ditjen Bina Konstruksi nomor 30 tahun 2025 kalau tidak salah 13 Januari ya tahun 2025 diundangkan. Nah, standar satuan harga yang diperbarui setahun sekali diterbitkan oleh Pemda setempat gitu ya itu hanya bersifat sebagai pembanding, bukan sumber informasi harga pasar. Nah, Pak Bu, ternyata tidak boleh pakai standar harga gitu ya. Contoh bahan dan alat semen. Itu ya kita cek sumber informasi pasarnya. Kalau berdasar rantai pasok ya, kalau kebutuhan satu sedikit, ya di toko di sekitar lokasi pekerjaan. Merek A, di toko A kok tadi PPK 75.000, saya dapat 60.000. Terus dapat lagi 65.000. Kita input di Excel tadi, Mas Dirham. Untuk pekerjaan beton, maka kita survei semennya, kita survei baja tulangannya, kita survei pasirnya, mungkin gitu ya.
dan seterusnya. Kita input tinggal hasil perolehan kita input di sana. Tadinya mungkin pekerjaan beton PPK anggap aja per meter kubik jadi dari 1 juta harganya. Setelah kita mendapatkan informasi harga jadi 900.000 dan 925.000. Maka yang 900.000 di pekerjaan beton itu kita gunakan untuk negosiasi. Mungkin itu ya Mas Dirham. Terus tadi pertanyaan lanjutannya, nah, bagaimana Cak kalau itu tidak kita lakukan kan begitu ya? Nah, Pak Bu, seperti Pak Muji Santosa berkali-kali sampaikan, kita harus pakai mitigasi risiko gitu ya, Pak Bu ya. Kalau memang diperintahkan harus survei harga seorang pejabat pengadaan lakukan. Karena Pak Bu, pengadaan barang jasa kita ini mohon maaf ya berpotensi bermasalah di kemudian hari. Jangan anggap yang kecil-kecil tidak ada masalah, Pak Bu. Mohon izin itu di tempat lain, Bapak Ibu, tidak usah saya sebutkan namanya, nama dinasnya atau nama OPD-nya, karena tendernya itu bermasalah, Pak Bu. Akhirnya, Pak Bu, dan itu terjadi markup 120% dan seterusnya, maka dicek semua akhirnya pengadaan langsung. Coba kita tidak melakukan itu ya Mas Dirham ya. Begitu kita ditanya, tidak bisa jawab kita ini. Ternyata apalagi sudah tahu mahal kok enggak dicek surveinya, negonya harus berdasarkan survei harga kalau saya berpendapat ya. Karena kenapa sih di SPSE itu ada salah satu menunya pejabat pengadaan upload survei harga pembanding, yaitu tujuannya Pak Bu untuk melakukan negosiasi. Mungkin itu ya Mas Dirham ya yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan sepakat. Dan itu barang-barang lainnya ya disurvei juga minimal 2. Kalau memang ada 2 ya minimal 2. Kalau enggak, ya 1 kalau memang informasinya hanya 1. Mungkin itu Mas Dirham yang bisa saya jawab. Monggo silakan kalau kurang sepakat bersuara lagi silakan Mas. Oke, ya Cak, terima kasih Cak atas penjelasannya. Cak, terkait tadi yang diundang, kalau misal setelah kita lihat peserta yang mau diundang tuh ada beberapa, nah itu kira-kira bagaimana Ya, Cak? Bagaimana cara cara memilihnya? Karena harus mengundang satu saja Cak. iya. Kalau misalnya Oke. memenuhi kriteria semua yang tadi Cak jelaskan Oke. dari NIB-nya, SBU-nya, terus ada beberapa misalnya calon penyedia, Cak. Kira-kira Oke. kita pilih yang mana sebagai pejabat pengadaan, Cak? Oke, yang pertama adalah eh, ketentuannya disesuaikan dengan perpres terbaru gitu ya Mas Dirham ya. Terus yang kedua prosesnya harus lewat SPSI ya Pak Bu ya. Bapak Ibu, karena kita ini takutnya hanya sama keuangan yang maha kuasa ya Mas Dirham ya. Ternyata Iya, tidak Cak. dilakukan by system, padahal di pasal 69 ayat 1 sistem. Dan yang ketiga, ya unsur pemerataan kepada penyedia lokal gitu ya Mas Dirham ya. Kalau paket yang Ya, kemarin sudah, misalkan ada 5, kita punya bank data penyedia gitu ya yang berpotensi untuk kita pilih di pengadaan langsung kita. Oh, yang sekarang paket ini kepada penyedia A. Besok penyedia B, besok lagi penyedia C dan seterusnya. Artinya unsur pemerataan kepada pelaku usaha lokalnya gitu ya Mas Dirham ya. Maka satu pelaku, kalau sama-sama saya dari 5 ini saya pilih yang dulu yang mana Cak gitu ya. Nah tadi karena ukurannya adalah yang diyakini mampu satu pelaku usaha, pengalaman yang terbesar dulu tentunya Mas Dirham ya. Saya yang punya oh ya, pengalaman Cak. siapa? Siap. Misal yang punya pengalaman dari 5 ini ada 2. Yang lebih besar mana pengalamannya? Saya pilih dulu untuk paket A. Besok kita Oke. diperintah lagi paket B. Pilih yang pengalamannya lebih rendah lagi. Nah situ sih dan seterusnya mungkin Mas Dirham. Karena kan tidak diatur Mas Dirham. Kalau tidak diatur, Ya. maka kata Pak Muji Santosa, pakailah logika terbaik kan gitu ya. Ada 5L. Yang pertama adalah pengadaan itu harus apa Mas Dirham? L pertama masih Yang ingat? ini legal Legal update, Cak. update. Legal update itu Luruskan niat. berarti Luruskan niat dulu, luruskan Cak. niatnya Pertama. dulu. Dari kelima ya pilih yang terbaik. Bukan karena ini saudara kita pilih. Nah, maka kita luruskan. Pengalaman yang tertinggi, luruskan niat. Yang kedua adalah legal update. Itu. Setiap Ya, akan update. melakukan proses apapun, perlem 12 dan perubahannya nanti kalau ada pelem baru, kita harus ngapain sih peraturannya gitu ya, misalnya memerintahkan apa. Dan yang ketiga, kalau tidak diatur seperti tadi, hanya memilih satu pelaku usaha, ya pakai logis ya, pengadaan kita ya harus logis gitu. Yang logisnya yang mana yang kita pilih. Dan yang keempat adalah lengkap pendokumentasiannya. Dan yang terakhir apa Mas? L yang terakhir, Nah, lunas ini tidak lunas bermasalah. tidak bermasalah. Nah itu sih mungkin itu yang Lun- bisa saya jawab Pak Mas Dirham ya.
Siap, Cak. Mudah-mudahan Terima kasih banyak, menjawab Cak, pertanyaannya ya. pencerahannya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Rahmat Diram. Siap. Kemudian dalam persiapan Pak Mulyadi, kita Iya. kembali ke kolom chat, Cak, Kolom eh, chat ya, yang jam berapa? Yang jam berapa, Bro? yang jam sekarang 15.59 agak ke bawah. Bukan, tadi ngirimnya jam berapa? Hah? Kirim. Ngirimnya dia jam berapa? 15.59 Cak, Oh, barusan. 15.59. Oh, Oke. di jamnya saya ya, Cak. Di jam masa Oh, Wita di ini. sini 15.10. Ya. Ya, coba bacakan Ada lagi pertanyaan pertanyaan. begini, Cak. Mm-mm. Dalam pengadaan konstruksi semua tenaga kerja dari Pak Tohab Nababan. Dalam pengadaan Ya. konstruksi semua tenaga kerja harus didaftarkan ke BPJS dan yang mendaftarkan adalah pemilik pekerjaan yang telah ditunjuk. Hal ini sering terabaikan bahkan dalam aturan setiap pekerja harus ada sertifikat pekerjaan. Apa konsekuensinya jika pihak penyedia konstruksi tidak memenuhi hal tersebut? Eh, aku share screen. Oh, ini sih. Mohon maaf. Sudah stop share ya. Oke. Terkait BPJS ya, Pak Bu ya. Ya, Cak. Oke. Nah, Bapak Ibu, spesifikasi teknis di pekerjaan konstruksi jika itu sampai dengan 50 M ya, kan tidak dikompetisikan ya Mas Andreas ya. Nah, Iya, terkait Cak. BPJS, Pak Bu, karena itu sudah tercantum di PP nomor 44 tahun 2015 di pasal 53 kalau tidak salah, setiap pemberi kerja, gitu ya Mas ya. Baik itu pekerja borongan, harian, termasuk pekerja dengan perjanjian waktu tertentu, itu ya, pekerja kontrak waktu tertentu, penyedia harus mendaftarkan seluruh pekerja konstruksinya ke dalam program BPJS. Dan di sana diatur program BPJS-nya adalah JKK dan JKM, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu jika pekerjaannya itu diserahkan kepada kontraktor, Mas Andreas. Nah, bagaimana kalau pekerjaan itu dilaksanakan sendiri oleh si pemilik pekerjaan atau PPK? Yang berkewajiban itu dia, Pak. Nah, tapi kalau pekerjaan itu kita serahkan kepada penyedia, yang bertanggung jawab adalah penyedia. Nah, bagaimana penyedia supaya melaksanakan itu kan itu ya Mas Andreas ya karena sering terabaikan. Maka di dokumen spesifikasi teknis Pak Bu, cantumkan itu, diuraikan gitu ya. Program BPJS-nya adalah BPJS A dan B yaitu JKK dan JKM. Yaitu kan di sana diatur ya kalau dengan sampai 500 juta kalau tidak salah 0,11% dari nilai kontraknya dan seterusnya itu baru jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian juga diatur juga dari nilai paketnya. Nanti dibaca Pak Bu di PP 54 tahun 2000, bab 44 tahun 2015 yang sudah diubah dengan PP nomor 82 tahun 2019 gitu ya. Terus diatur secara rinci lagi di Permenaker nomor 5 tahun 2021. Silakan di sana dibaca Pak Bu karena itu hukumnya wajib. Bahkan di pekerjaan konstruksi yang pakai SSUK, Pak Bu di sana dikatakan di klausul 53.1 penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri gitu ya mengikut sertakan pekerja konstruksi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan melunasi iurannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Karena itu wajib, maka Pak Bu harus kita kendalikan kontraknya. Maka di SPK itu Pak Bu, rancangan SPK yang sudah diperlem kan hanya template ya Mas Andreas ya. Maka kita detailkan pasal-pasalnya terkait BPJS ya kamu harus laksanakan gitu ya. Nah, seperti itu sih yang bisa saya jawab. Maka di spek itu diuraikan karena BPJS itu juga tidak dijelaskan. Jangan pengadaan langsung Mbak Bu, yang tender aja di SSUK di klausul 53.1 hanya tertulis BPJS tapi tidak didetailkan lagi. Maka di SSKK harus dijelaskan. BPJS yang BPJS apa, kapan harus bayar itu dijelaskan gitu Pak Bu ya karena kalau kontraknya tahun tunggal, Pak Bu, itu harus lunas dan itu dilakukan pembayarannya 3 tahap, harus lunas sebelum kontrak berakhir. Maka di SSKK diatur kembali. Kalau pengadaan langsung sampai 200 juta, ya di SPK diatur terkait itu, Pak Bu, ya supaya penyedia melakukan. Dan Pak Bu, salah di Pemprov Jatim ini, di Pedoman Umum APBD, bukti pembayaran BPJS itu merupakan salah satu lampiran untuk pembayaran kepada penyedia konstruksi. Maka Pak Bu, sebagai salah satu lampiran syarat pembayaran, yaitu harus ada. Kalau enggak akan dilaksanakan. Pak Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Mas Andreas ya. Iya, terima kasih, Cak. Oke, Mohon ya.
Berikutnya Pak Mulyadi, silakan untuk bertanya langsung kepada Cak Mustafa. Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Oh, Pak Mulyadi nggak Andreas. ngetokno Ya. wajahe gitu. Oh iya, sabar Pak, sabar. Ya, terima kasih Pak Andreas atas Ya. kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ya, Ya. salam dari Sulbar ini. Ya, Oh, Sulawesi kami Barat. Oke. punya pertanyaan yang sebenarnya sama tadi dengan Pak apa Pak Dirham. Rahmat. Ya, cuma apa kami ndak enak juga karena sudah naikkan tangan. Begitu. Cuma mungkin begini, Cak. Em, untuk ini ya, yang soal eh, eh, kemungkinannya untuk mengundang perusahaan baru yang kurang dari 3 tahun. Eh, Ya. apa apakah klausul dalam NDP itu enggak ini apa namanya kalau saya tidak salah baca ya untuk penyedia yang kurang dari 3 tahun itu tidak ini apa Dikecualikan namanya. dari syarat pengalaman. Iya, di syarat pengalaman itu Ya. dikecualikan. Apakah itu tidak diberlakukan untuk itu? Ya. Terus kemudian yang kedua, Cak, misalkan sama juga sih tadi yang disampaikan sama Pak Diram. Misalkan pejabat pengadaan itu menerima nota dinas, isinya isinya juga tercantum tentang rekomendasi penyedia. Hanya rekomendasi penyedia ini juga memiliki kinerja yang baik begitu. Apakah Ya. kita sebagai pejabat pengadaan bisa bisa menerima nota dinas itu dan mengundang penyedia yang dia maksud begitu. Tapi kan kita tetap lakukan proses secara normatif begitu, Cak. Ya. Begitu mungkin dari kami Pak Andres, terima kasih banyak. Ya, langsung Cak. Ya, baik. Eh, baik Bapak Ibu, Pak Menurut Mulyadi ya, Pak Mulyadi. Memang diatur di sana nggak apa-apa saya tampilin ya Mas ya, tak tampilin MDP-nya ya. Mohon izin, tadi udah tak buka loh di sebelah mana ya. Oke, sekarang saya, oh ini, oke, saya share screen dulu ya Pak Bu ya. Oke, kelihatan Mbak Mulyadi? Sudah Cak. Oke, ini kan MDP ini saya ambil dari Perlem 12 tahun 2021 kan ya. Memang di sana dikatakan di bagian syarat kualifikasi adalah di poin 5 ya, memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling banyak satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Artinya kalau tender kan pokoknya pekerjaan konstruksi ya, Mas apa? Mas Andreas pada bidang yang sama kan ya. Nah, ternyata kalau untuk pengadaan langsung sesuai SBU gitu ya, sesuai subklasifikasi SBU. Kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, pertanyaan dari Pak Mulyadi, bagaimana kalau kita mendapatkan rekom dari, mohon maaf, mungkin ya dari PAKP atau PPK. Sikap kita bagaimana kan gitu ya, Mas Mulyadi ya? Iya, benar Bukan. betul Pak, betul Pak. Nah, terus apa sikap kita? Nah, karena gini, Pak. Saya itu pernah saya lakukan, ini berdasarkan best practice saya ya, Mas Mulyati ya. Saya bawa perlem itu, klausul perlem itu, pejabat pengadaan mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu. Kan itu dulu poin pertama ya, Mas Andreas ya. Maka saya bilang kepada atasan itu ya, Pak, karena yang diyakini mampu itu kan paling pokoknya kan berpengalaman, Pak. Nah, kalau enggak punya pengalaman, bagaimana saya mengukur mampunya? Kan gitu ya, Mas apa? Mas Andreas, Mas Mulyadi ya. Nah, maka Pak, saya harus memilih yang pengalaman. Maka penyedianya, Pak Bu, mohon maaf ya, yang direkomendasikan memang saya lakukan. Pak, tolong diganti. Saya tidak serg dengan ini, Pak, dengan penyediaan karena ternyata tidak memiliki pengalaman. Perintah perlem kita ini mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu. Maka menurut saya mampunya, di samping syarat kualifikasi terpenuhi, maka ya harus memilih pengalaman. Tolong diganti. Nah, kebetulan mau sih Pak Mulyadi diganti dengan, mohon maaf ya, nama perusahaan yang lain gitu ya. Nah, itu kita pada kepada pimpinan jangan asal nolak ya saran saya Pak Mulyadi ya buat telaan tetap atau
aturannya disodorkan. Pimpinan pasti mau kok. Nah, daripada ada masalah di kemudian hari, Pak, kita bingung juga, nanti saya juga bingung menjawabnya karena diyakini mampu itu apa, tidak diatur lebih lengkap, maka pakai logika terbaik, yaitu memiliki pengalaman, gitu ya. Memang dikecualikan. Nah, kalau yang disodorkan atau informasi yang kita dapatkan penyedia di antara di bank data kita semuanya tidak memiliki pengalaman, barulah itu yang dipilih, gitu ya, Mas Mulyadi ya. Itu logika ya, logika berpikir kita ya. Tapi monggo kalau teman-teman tidak sependapat. Terus yang kedua apa ya tadi Mas Mulyadi ya? Mas Mul? Jika PPK atau PA itu Mm-mm. di dalam surat nota dinas itu Iya. menitipkan rekomendasi penyedia. Tapi Sudah kayak tadi sudah tak jawab ya. iya, iya. Itu pernah saya dilakukan itu pada saya. Saya Tapi di memberikan telaan tetap memang Mas. iya, tapi dia punya kinerja yang baik begitu. Pertanyaan balik saya kepada Pak Mulyadi. PPK akan menilai bahwa sebuah perusahaan atau sebuah entitas perusahaan memiliki kinerja baik itu dasarnya apa? Berdasarkan apa coba Mas Mulyadi? Pertanyaan balik saya. Ya pasti berdasarkan apa pengalaman kerja begitu. Maksudnya Nah, kan gitu teman-teman ya. bahwa pernah melakukan perikatan begitu Mas. Ya, Cak. artinya kan berarti berpengalaman gitu ya. Karena memiliki Iya, penilaian kinerja baik, maka ya iya, berpengalaman. Berpengalaman itu belum tentu berkinerja baik. Kalau saya ada kontrak, ada iya, BAST, betul, belum tentu kan ya nilainya betul, betul. baik. Nilainya baik itu kalau menurut Perlem berapa ya? 4 ya kalau enggak salah ya pembinaan pelaku pengadaan itu Pak Bu. Itu kan ada 1, 2, 3 kan ya, poin-poin penilaiannya ya Pak Bu ya. Maka dari sana penilaiannya kan ada rumusnya itu kan nggih. Nanti saya tampilkan Pak Bu di layar rumusnya. Ya maka seperti itu sih Mas Mulyadi, kalau namanya penilaian memiliki penilaian kinerja minimal baik berarti kan berpengalaman ya Mas ya. Jadi kan maka memang karena tidak diatur secara detail ya pakai logika terbaik seperti yang diajarkan Pak Muji Santosa sih kalau saya. Karena tidak diatur detail, pakai logika terbaik kita mengatakan Iya. apa. Dan karena yakin, coba Mas Mulyadi sendiri yang diyakini mampu apa Mas? Kalau menurut sampean, diyakini Begini, mampu, coba. iya, gini Cak, apa ini bahasanya juga sih yang mungkin Iya, bisa multi multi tafsir menurut multi saya. tafsir ya, Karena karena iya, tidak kalau diatur detail ya di sana ya. iya, iya. Karena Mm-mm. begini, Cak, menurut saya, sekiranya bahasa di dalam regulasi mengatakan yang diketahui mampu, berarti kan ada data jelas. Tapi ini Iya, diyakini mampu ini kan kalau diyakini kan bisa 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 ke larinya ke hal yang goib, begitu. Artinya iya. sesuatu Subjektif yang ya penilaiannya ya. diterka-terka, dikira-kira begitu. Kan Ya, diyakini, subjektif. diyakini kan boleh sudah terjadi atau boleh belum terjadi sama sekali. Namanya Iya, juga keyakinan, Mas Cak. Gimana iya. tuh, Cak? Ya, kalau saya sih, eh, kalau saya ini kembali ke best practice saja ya, Pak Bu ya. Maka saya namanya meyakini Iya, Cak. mampu berpengalaman, terutama di lingkungan dinas kita, Pak. Pernah bekerja di bidang sana, atau pernah melakukan renovasi di UPT yang mana, atau di kantor-kantor kita lah, kan kita tahu ya, Iya, setidaknya punya datanya. Mungkin itu sih memang karena iya, tidak diatur detail, tapi Mas, kalau kita meyakini mampu dasarnya itu data, begitu mohon maaf ya, paket ini bermasalah di kemudian hari, Pak, ini yang mampu kok punya pengalaman, karena subjektif itu bingung kan ya, sama aja iya, pada betul. saat Pokja coba. Apabila terdapat dokumen yang meragukan atau kurang jelas, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi. Coba ukuran meragukan apa, Mas? Nggak bisa kan ya, karena itu subjektif kan ya. Sama Iya, dengan itu. Maka kalau saya sih yakin mampu ya pengalaman. Maka betul. kalau kamu belum punya pengalaman, ya ngerjakan dulu yang kecil-kecil gitu ya, Mas ya. Kan Iya, tidak diatur nilai. Kecuali minimal nilai kan tidak diatur nilai ya, Mas Mulyadi ya. Maka iya, kamu pakai PL-PL yang biasa aja tanpa lewat undangan dan seterusnya. PL yang kecil-kecil gitu ya Mas ya. Oh iya, ini punya pengalaman. Mungkin kita arahkan begitu sih Pak Mul. Mungkin itu pendapat saya iya, ya. iya, Oke. betul, Ya, Cak. boleh ya Pak Mulir? Iya, Ketika kesempatan yang lain. begini, Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan puas ya Pak Mul ya. iya, Karena itu iya, terima subjektif kasih, ya. Mas. Ya, Subjektif banget itu penilaiannya. Tapi kalau
kita yang kita pilih berpengalaman, ini Pak, gampang kita menjawabnya. Punya pengalaman kok, maka saya yakin dia mampu gitu ya, Pak Mulya. Iya, iya. Mungkin begitu, Cak. Ini apa namanya? Ya, Ini kan apa istilahnya sedikit kengerian kami juga karena nilai PL ini kan sudah bakal naik jadi 400 juta. Ini iya, kan bakal seksi juga nih PL Cak. iya, iya. Karena Gitu. mungkin ukuran penilaian berdasarkan yang memiliki kinerja baik, mungkin karena PL itu ditingkatkan juga ya nilainya Iya. ya. Ya, Iya. ini contoh dokpilnya saya kirim ke ini ya, Bapak Ibu ya, ke link ya, ke kolom chat ya. Barangkali mau diambil tiru modifikasi silahkan. Contoh Iya, terima dokpil kasih sudah banyak, saya Cak. kirim juga. Masya Allah atas Sama-sama, Pak Mul. pencerahannya Mohon kepada maaf ya kami. kalau jawaban saya kurang Ya, memuaskan ya. ya enggak apa-apa, Cak. Ini bentuk kehati-hatian juga ke Cak. Ya, Terima faktor kasih, Cak. kehati-hatian. Karena Ya. pengadaan ini berpotensi bermasalah di kemudian hari. Maka kita harus yakin bahwa semua prosesnya adalah benar, semuanya ada pendokumentasiannya. Gitu ya, Mas ya. Baik, Cak. Untuk Oke, pertanyaan terakhir masih bisa ya, Cak ya? Ibu boleh, Hidayah, monggo. tolong singkat Bu, langsung pada intinya. Ya, silakan Ibu Baik, Hidayah. terima kasih banyak Pak Andres, moderator. Eh, Selamat sore, Cak. Oke, selamat Eh, sore, saya Bu. saya pertama mungkin lanjut yang tadi ada pertanyaan soal BPJS. Ya, Kalau dalam tender berarti saya menafsirkan tadi dari penjelasan Cak Mus ini adalah ya, syarat berkontrak ya, bukan menjadi syarat di kualifikasi karena kan ya, betul. seringkali orang memasukkannya ke dalam syarat kualifikasi seperti itu. Itu satu. Yang kedua nih terkait dengan tadi Mm-mm. kan ada HPS, kemudian kita harus mencari informasi. Saya cuma pengen saran dan masukan aja nih, Cak, terkait dengan Ya, strategi negosiasinya. Karena kan biasanya kan ketika kita mencari informasi itu kan pasti setiap penyedia punya strategi kan. Penawarannya pasti berbeda terhadap beberapa item-item pekerjaan. Yang ya, sedikit sebenarnya agak mengkhawatirkan adalah ketika kita melakukan negosiasi kan biasanya kan penyedia tuh subsidi silang. Nah, ketika kita mm-mm. mengundang satu penyedia juga dia apa penawarannya juga pasti mungkin ada subsidi silang. Nah, patokan kita dalam menegosiasikan harga dan teknis. Ya, Katakanlah di pengadaan langsung nih harga dan teknisnya sama. Nah, apakah kita harus memaksakan si penyedia ini pada saat negosiasi dia harus selalu berada di bawah informasi yang ada gitu? Karena ya, agak mengkhawatirkan juga ketika parameter penilaiannya itu adalah kalau ada harga yang lebih murah, kenapa itu yang Anda undang gitu? Seperti itu, Cak. Terima kasih. ya. Oke, baik. Ini terkait. Oh, Mas Mulyati langsung lah. Sudah Mas langsung. Andreas. Ya, iya, Cak. Langsung, Cak. Lali aku. Oke, baik. Ini teman saya waktu pelatihan fintech kemarin ya di hari 2 hari libur itu ya Bu Hidayah. Keren Bu Hidayah. Mantap suaranya. MC keren ini. Oke, baik Bu Hidayah. Cak, Yang pertama terkait Cak, BPJS ya. Cak ini Ibu Hidayah macam saya nggak kenal Cak. Kemarin Soalnya kemarin sampai waktu nggak pernah mendekat sih. wa- ternyata Ibu Hidayah itu. Iya, Ya Ibu Cak. Daya ini yang pelatihan kemarin itu di Iya. hotel apa sih Peninsula. Ini kelihatan ya Ibu Hidayah ya. Udah kelihatan, Kelihatan, Cak. kelihatan, Kak. Oke, ya, karena pertanyaan pertama BPJS kan ya. Oke, di sana dikatakan Bapak Ibu di PP nomor 4, tadi PP nomor 44 tahun 2015 Pak Bu di pasal 53 bunyinya begini Bu. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro, artinya pengusaha sampai sekecil, terkecil gitu ya, yang mikro, yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas kayak tukang, kepala tukang, mandor, dan pekerja, pekerjaan borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan. Kalau wajib kan berarti harus ya Bu Hidayah ya. Oke, kalau harus maka Pak Bu itu di dokumen spesifikasi teknis kalau saya berpendapat yaitu dicantumkan, dimasukkan salah satu kewajibannya adalah ini. Dan yang kedua di SSKK ya Pak Bu karena di SSUK itu kan klausulnya begini ya, enggak Bapak yang bahas bentar ya. Di SSUK itu klausulnya begini ya, mudah-mudahan ya teman-teman pernah membaca juga ya. Kelihatan Bu Hidayah ya, Bu Hidayah.
Kelihatan, kelihatan, Kak. Coba klausul 53.1 jangan baca Bidayah. Budaya suruh baca terus pura-pura tidak dengar. Penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksinya dalam program BPJS serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Nah, di sini tidak dijelaskan kan ya BPJS-nya apa, Pak Bu. Maka di kontrak kita betul itu syarat berkontrak Bu Hidayah di SSKK kita lebih didetailkan lagi ya Bu Hidayah ya. Nanti saya kirim deh contoh SSKK yang sudah ada klausul ini ya apa namanya BPJS. Maka termasuk di pengadaan langsung karena termasuk mikro kan ya Bu ya tadi ya. Uang kecil itu kan sampai 15 miliar. Maka coba usaha mikro pun wajib gitu ya. Maka bagian tugasnya PPK mengendalikan itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu yang pertama. Terus yang kedua terkait negosiasi ya Bu Hidayah ya. Iya, Cak, negosiasi. Oke, ini negosiasi pengadaan langsung apa purchasing ya? Kayaknya kok mengarah purchasing tadi. Ini ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tadi sudah terinformasikan berarti purchasing kan itu ya. Kalau Di pengadaan kan langsung kan belum. kan kalau di pengadaan langsung kan tadi kan kita harus mencari sumber informasi. Oh, maksudnya ini apa harga barang-barang Iya, atau iya, komponen-komponen konstruksi ya di iya, di benar. toko A, toko B gitu ya Bu ya. Iya, benar, Cak, Oke, benar. terus kalau di contoh semen Bu Hidayah, kalau di toko A 50.000, di toko B 55.000. Ibu Hidayah pilih mana? Pilih yang termurah, tapi kan kadang apa namanya, Cak, kalau dibandingkan dengan penawaran katakannya dia lebih mahal. Tapi di satu sisi Oh, lagi di item yang lain dia mungkin lebih murah lagi gitu. oke. Nah, strategi Ah, negosiasi kita seperti apa gitu, Cak? oke, maka yang kita nego adalah yang lebih mahal dari APS gitu ya Bu ya. Ya, yang lebih mahal atau setidaknya sama. Ya tetap kita nego. Memang ada klausul begini Bu Hidayah. Termasuk di tender ya, di klausul 32 kalau tidak salah di IKP, bahwa negosiasi tidak harus menurunkan harga, kan gitu ya. Tidak harus menyebabkan turunnya harga penawaran. Maka tidak wajib memang, tapi kalau kita mendapatkan informasi, ya karena ini yang mahal, karena semenmu kan 60.000, kamu nawarnya. Ini saya dapat harga 50, maka tak nego 50 yang terkait semen. Begitu semen kita inputkan Bu di Ibu Hidayah di daftar harga bahan, maka semua AHSP yang ada semennya kan jadi berubah kan itu ya Bu Hidayah ya. Maka itu yang kita gunakan untuk negosiasi. Terus, nah bagaimana kalau HPS-nya lebih mahal gitu ya Bu ya tadi ya. Modelnya subsidi silang gitu ya. Jadi maksudnya apakah kita harus memaksakan jadi nanti terkesannya kita harus memaksakan. Sebenarnya kekhawatiran kita biasanya kan adalah kan eh, tugasnya pelaku pengadaan kan salah satunya kan mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara gitu Ya, kan. Nah, ketika kita melakukan negosiasi, katakanlah kan tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin yang kita undang di satu sisi dia harganya mahal di item tertentu, ya, tapi di item yang lain dia harganya lebih murah gitu. Nah, oke. sementara mungkin ketika kita mencari sumber informasi harga, itu ternyata di item yang dia lebih mahal, sumber informasi kita lebih murah gitu. Nah, kalau dipaksakan ke 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 apa ke yang kita undang penawar tersebut dia harus menawar sesuai dengan yang kita lihat sama atau lebih rendah, ya kan bisa jadi kan malah negosiasi kita gagal. Berarti kan kita bisa jadi Ya. malah mengulang-ulang ke pengadaan langsungnya lagi seperti itu. Ya, prinsipnya gini, Bu. Ini saya sudah diingatkan waktunya habis oleh moderator. Prinsipnya gini, negosiasi itu tidak boleh memaksakan, kan kesepakatan gitu ya. Karena diatur juga di film dalam hal negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka proses negosiasi, proses pengadaan langsung dibatalkan dan mengundang pelaku usaha lain. Nah, kalau dia ada yang lebih mahal, itu yang kita nego, Bu. Itu kan itu ya. Ini atau sama pun dengan HPS ya kita nego. Tapi kalau dia lebih murah, Bu, ya enggak usah. Itu boleh, enggak usah, ya boleh nego. Nego pun kan tidak harus turunnya harga penawaran kan ya, Bu, ya. Intinya tidak harus turun kok nego. Jangankan yang pengadaan langsung. Yang tender pun itu nego tidak wajib turun kok, Bu. Itu ya. Tapi itu tahap itu harus kita lakukan.
Dan nego yang kita lakukan jangan hanya berdasarkan feeling ya Bu ya, tapi memang ada data, dua sumber informasi yang berbeda. Tapi intinya itu Bu, proses pengadaan kita harus kita lakukan sesuai ketentuan yang berlaku itu ya. Mungkin itu karena saya diingatkan waktunya habis nih Mas Andreas ya, tidak bisa Iya. memuaskan. Nanti mudah-mudahan ketemu di media yang lain ya Bu Hidayah ya. Siap, siap, siap. Nggih, nggih, Berarti kita ya. pakai pasal itu aja ya, Pak ya, bahwa Ya, itu negosiasi ya. itu tidak Ah, harus ya. negosiasi itu jangankan pengadaan langsung, tender pun coba dicek di klausul Iya, 32 Bu di IKP, iya, siap. tidak harus menyebabkan turunnya harga penawaran. Itu ya, itu ya. Tapi kita punya datanya. Kalau kita punya data, ya kita nego, itu ya Bu ya. Mungkin itu ya, karena kita selama ini kan feeling semata tuh Bu. Nggak pernah ada data pendukungnya kan coba kembali ke nurani naluri kita. Kita ini nggak pernah melakukan survei. Ya kan ya Bu ya. Mungkin itu ya Bu Hidayah yang bisa saya jawab. Ya mohon maaf Baik. nggak bisa memuaskan semuanya. Ya, Oke Baik. ya. oke, Kak. Iya. Oke siap. Baik, terima kasih Ibu Dea. Cak, langsung closing statement, Kak. Cak. Oke. Oh kok panggil Kak tumben. Cak ya. Kami terus keperucut-perucut. Oke Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bagikan terkait pengadaan langsung pekerjaan konstruksi di kesempatan siang atau sampai dengan sore hari ini, Bapak Ibu. Pesan saya seperti yang disampaikan guru besar kita itu Pak Muji Santosa, pengadaan itu harus 5L. Yang pertama itu luruskan niat, yang kedua legal update sesuai aturan. Prinsipnya apapun yang kita lakukan sesuai aturan. Tapi kalau tidak diatur kayak tadi, hanya memilih yang diyakini mampu, pakai logika terbaik kita. Pengadaan itu harus logis gitu ya Mas. Tadi yang terkait tanya itu Mas Mulyadi ya. Terus yang keempat, lengkap pendokumentasi. Semua prosesnya itu ada dokumentasinya. Dan yang terakhir lunas tidak bermasalah. Insya Allah kalau prosesnya itu sudah sesuai semua, Bapak Ibu, suatu saat kapanpun kita diperiksa pasti aman. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Mbak Bu. Saya juga manusia biasa yang penuh keterbatasan dan tidak kesempurnaan, yang memiliki ketidaksempurnaan. Jika ada yang kurang ataupun salah saya dalam paparan ataupun penjelasan atau diskusi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengadaan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Muji, Waalaikumsalam. silakan Terima Pak Muji. kasih. Suhu kami kembalikan ke Pak Muji Santosa. Pak Musi, dengarkah suara Pak Andreas? Ibu, silakan absensi. Saya juga terima kasih pada Pak Mustafa sama Pak Andreas. Kalau sudah absensi bisa meninggalkan forum.